Selamat sore, Bapak Ibu, Sobat Mega Capital Sekuritas. Saya dengan Launa dari Mega Capital Sekuritas, sehubungan di kantor saya WFH hari ini, jadi saya memakai masker. Kalau ke kantor kita harus melakukan protokol yang memang harus yang sudah ditetapkan lah dari gedung ini dan pemerintah. Untuk itu, sekarang saya buka dulu karena kebetulan saya sendiri di ruangan ini. Ya, oke. Ada Dalam Bruno bulan ini kan? ya, Udah nih ada. ya, kita mau mulai ya, Bapak Ibu semuanya. Dalam bulan inklusi keuangan Udah nih ada dulu. Ya, dalam bulan inklusi keuangan 2020 ini, kami dari Mega Capital Sekuritas turut berpartisipasi untuk mengkampanyekan budaya menabung saham, reksadana, serta mengoptimalkan program-program literasi dan inklusi keuangan. Sebelahnya nggak ada. Mohon maaf, mungkin Lab dulu, terus ini lagi. Partisipannya mungkin bisa di-mute atau dari operator bisa bantuin. Saya lanjut ya Pak ya, Bapak Ibu. Nah, karena juga dalam kondisi COVID, berarti kami juga nih dari Mega Capital Sekuritas itu mendukung pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional yang digagas oleh pemerintah. Untuk apa? Untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional itu sendiri. Kali ini kami akan mengambil tema yaitu belajar saham bagi pemula yang akan dibawakan oleh Ibu Mary Putri Sirait dari Divisi Equity. Sebelumnya, kita akan pencerahan dahulu sedikit mengenai perencanaan keuangan. Di Mega Capital kita punya loh financial planner, yaitu Ibu Iren Kwi CFP, yang mungkin bisa memberikan pencerahan sedikit. Mengapa perencanaan keuangan itu penting bagi kita? Ibu Iren lagi di kantor apa di rumah ya? Ibu Iren? Halo Bu Lona, aku lagi di kantor. Ya. Oh, nah, senang deh. Saya kalau di kantor suka bertukar pikiran loh mengenai perencanaan keuangan dengan Ibu Iren. Nah, ini mungkin mewakili pertanyaan teman-teman yang join di sini. Itu mengapa sih perencanaan keuangan itu penting bagi kita sebelum kita masuk ke sesi berikutnya ya? Gimana Bu Iren? Ya, makasih ya Bu Lona waktunya. Ya, kalau jawaban simpel kenapa perencanaan keuangan itu penting ya, pastinya karena cari uang itu capek ya. Kita bangun pagi, harus macet-macet, datang ke kantor. Nah, kita mau uang yang kita dapat dari bekerja itu nggak sia-sia. Makanya diperlukan perencanaan. Dengan begitu, hasil jerih payah kita kerja bisa digunakan untuk mencapai tujuan atau apa yang kita inginkan. Nah, sebagai ilustrasi untuk menggambarkan peranan perencanaan keuangan, kita bisa bayangkan penggunaan maps atau peta ya. Dari maps, kita bisa tahu jarak yang harus ditempuh untuk sampai ke tempat tujuan. Kita juga bisa tahu waktu yang dibutuhkan sesuai dengan pilihan kendaraan yang digunakan. Misalnya mobil, tapi kalau mau lebih cepat, ya mungkin naik motor misalnya. Nah, dari maps juga kita bisa tahu hal-hal yang mungkin bisa menghambat kita untuk sampai di tujuan tepat waktu. Seperti misalnya ada kemacetan, ada kecelakaan, ada perbaikan jalan. Dan dari maps juga kita bisa tahu alternatif rute yang lain. Nah, financial planning itu sama, Bu. Itu bisa bantu kita menghitung kebutuhan yang diperlukan untuk mencapai tujuan kita. Bisa menentukan waktu yang dibutuhkan, lagi-lagi tergantung kendaraan atau produk investasi atau produk keuangan yang kita gunakan untuk mencapai tujuan kita. Financial planning juga bisa bisa menghitung risiko-risiko yang mungkin dihadapi. Dan juga bisa menentukan strategi yang akan diambil supaya walaupun resiko yang tidak kita inginkan itu terjadi, tapi apa yang kita inginkan atau tujuan kita tuh bisa tetap tercapai. Jadi sebagai contoh nih, misalnya Bu Lona mau siapkan dana untuk pendidikan tinggi anak ibu 10 tahun lagi. Dengan perencanaan keuangan, Bu Lona bisa tahu berapa kebutuhan yang ibu perlukan untuk itu.
Lalu produk keuangan atau produk investasi apa yang sesuai dengan kebutuhan ibu, yang sesuai dengan profil risiko ibu, supaya 10 tahun ke depan dananya udah ready buat anak ibu sekolah atau kuliah gitu. Nah, kalau hal-hal penting nggak direncanakan atau dilakukan asal-asalan kemungkinan besar gagal ya Bu. Tapi kalau kita rencanakan, peluangnya untuk berhasil jadi lebih besar. Jadi itu kenapa perencanaan keuangan itu perlu. Oh gitu. Berarti emang sih maksudnya ya kayak perencanaan keuangan misalnya selain buat pendidikan, mungkin yang single-single bisa buat liburan, buat merit gitu. Nah, terima kasih loh Bu Iren, minimal ini jadi untuk audiens di sini ini jadi tahu gitu loh betapa perencanaan keuangan itu penting. Nah, berarti salah satu toolsnya kalau di Mega Capital berarti kan ada bisa saham, reksadana nanti di tema-tema yang akan datang gitu kan ya. Nah, tema yang pertama ini berarti nanti bersinggungan juga nih. Kali ini temanya belajar saham bagi pemula yang akan dibawakan oleh Ibu Mary Putri. Waktu dan tempat mungkin Ibu Mary, kami persilakan. Ya, terima kasih Bu Lana. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk kita semua, salam sejahtera. Apa kabar sore hari ini teman-teman? Ya, saya harap semua dalam keadaan baik, semua dalam keadaan bersemangat walaupun sore-sore begini tetap semangat untuk mengikuti webinar ini. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Mary Putri Sirait dari Divisi Equity dan Trading Aset Portfolio. Saya bekerja di Mega Capital Sekuritas. Sebelum masuk ke topik, mohon maaf, suaranya jelas kan ya? Bu Mary, ada yang infoin tuh, katanya suaranya kurang jelas. Oke. Boleh mungkin nanti dikencengin lagi ya. Oke, silakan. Oke. Kalau seperti ini udah jelas belum, Bu? Oke, saya lanjut ya. Jadi, saya bekerja di Mega Capital Sekuritas di divisi equity dan trading aset portofolio. Sebelum masuk ke tema kita tentang saham, saya punya satu pepatah nih dari Bapak investasi saham dunia yang mungkin teman-teman ada yang udah sering mendengar namanya, Bapak Warren Buffett, yang bilang, risk come from not knowing what you are doing. Jadi banyak hal yang terjadi itu tidak sesuai dengan rencana karena kita tidak tahu sebenarnya apa sih yang kita lakukan ini, kita sedang berbuat apa, atau kita investasi yang bagaimana. Jadi asal-asalan masuk ikut-ikut orang, atau karena banyak yang lagi ngomongin saham lalu pada ikutan saham gitu. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman tentang saham untuk pemula. Jadi ini masih akan ada sesi lagi dan saya harap teman-teman tetap bisa mengikutinya lagi ke depannya. Nah, kita masuk ke saham. Sebenarnya saham itu apa sih? Konsepnya seperti ini. Konsepnya di kehidupan sehari-hari bisa kita lihat gambarkan seperti ini. Seorang pemuda bernama Tom memiliki tabungan 1 juta rupiah. Tapi dia kepikiran nih mau bikin usaha kopi-kopi kekinian yang kayak sekarang banyak di mall-mall atau dimanapun kita temui banyak kopi kekinian. Lalu karena uangnya Tom tadi hanya punya 1 juta rupiah, dia melakukan penawaran kepada 4 temannya untuk ikut berinvestasi di dalam usaha yang akan dia dirikan. Maka keempat teman-temannya itu menanam modal masing-masing 1 juta rupiah. Sehingga tiap orang dalam usaha kopi tersebut memiliki saham senilai 1 juta rupiah. Seiring berjalannya waktu, usaha kopi tersebut berkembang sehingga nilai usahanya yang tadi hanya 5 juta rupiah berkembang menjadi 10 juta rupiah. 5 juta menjadi 10 juta terdapat kenaikan 2 kali lipat pada nilai usaha yang dia miliki. Maka tadi
investasi yang mereka miliki per orang yang tadinya 1 juta rupiah juga nilainya berkembang menjadi 2 juta rupiah per orangnya. Nilai saham 2 juta rupiah inilah yang bisa dijualkan kembali kepada orang banyak, itu bisa dijualkan sebagian maupun seluruh saham yang dia miliki. Selanjutnya, dari situ bisa kita dapatkan pengertian saham adalah bukti kepemilikan seseorang terhadap suatu perusahaan yang merupakan klaim atas penghasilan dari kekayaan perseroan tersebut. Saham ini pada umumnya dibagi menjadi 2. Yang pertama, saham preferen, dan yang kedua, saham biasa. Untuk saham yang diperjualkan di bursa itu adalah saham biasa. Apa bedanya ini? Kalau saham preferen, yaitu berarti orang yang memiliki saham ini tidak bisa mengeluarkan pendapat pada saat RUPS, namun mereka menjadi prioritas pada saat ada pembagian harta kekayaan atau aset dari perusahaan tersebut. Untuk saham biasa, mereka mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat pada RUPS, namun bukan menjadi prioritas, tetap masuk menjadi pemilik aset dari perusahaan tersebut, tapi mereka tidak menjadi prioritas. Namun mereka diutamakan jika perusahaan tersebut ingin mengeluarkan saham baru. Selanjutnya, perusahaan yang sahamnya dapat diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia adalah perusahaan publik. Perusahaan publik ini ada yang sudah melakukan penawaran umum dan ada yang belum. Nah, yang bisa diperdagangkan itu adalah perusahaan publik yang sudah melakukan penawaran umum atau yang biasa dikenal dengan IPO. Perusahaan tersebut biasa kita kenal dengan istilah emiten. Jadi biasanya orang-orang ngomong perusahaan ini emitennya ini, perusahaan ini emitennya ini gitu. Jadi di bursa itu sendiri ada kurang lebih 700 emiten yang biasanya dikelompokkan dalam 2 bagian besar. Yang pertama indeks. Jadi untuk indeks ini ada di bursa sendiri terdapat 35 indeks saham. Contohnya LQ45, yaitu 45 saham yang paling liquid, IDX BUMN, ada juga JII atau Jakarta Islamic Index yang mengelompokkan saham-saham yang berdasarkan prinsip syariah. Lalu dari segi sektor, di bursa sendiri ada 9 sektor. Sektor pertambangan, pertanian atau perkebunan, consumer goods atau barang-barang konsumsi sehari-hari, ada juga yang dikenal dengan keuangan, infrastruktur, properti, dan lain sebagainya. Untuk ini bisa untuk lebih lengkapnya bisa dicek di web IDX juga ada untuk masing-masing. Lalu berikutnya, setiap emiten mempunyai kode saham yang biasanya terdiri dari 4 huruf. Jadi orang tuh udah biasa ngomong kalau untuk saham Astra disebut ASI, kalau untuk Telkom TLKM gitu. Jadi ini ada contoh-contoh emiten. Astra sebutannya ASI, Telkom, TLKM, Adaro Energi disebut Adro, BDCA, Unilever, Java. Jadi karena tadi dikatakan bahwa saham itu adalah bukti kepemilikan, ketika teman-teman sudah memiliki 1 lot saham Astra Internasional, berarti teman-teman termasuk ke dalam pemilik perusahaan tersebut dengan rasio yang lebih kecil seperti itu. Jadi untuk saham tersebut juga biasanya dinyatakan dengan 1 lembar, tapi untuk minimal pembelian saham itu minimal pembeliannya adalah 1 lot atau 100 lembar. Selanjutnya, yang paling penting sebenarnya apa sih keuntungan dari kita berinvestasi saham? Kenapa saya harus investasi saham? Seperti itu. Yang pertama, capital gain. Capital gain itu adalah selisih antara harga beli dengan harga jual, di mana harga beli lebih tinggi dibandingkan harga jualnya. Contohnya, pada tanggal 18 Mei, Tom membeli 10 lot saham Astra di harga 3.900. Bisa kita lihat di kalau secara grafik, nanti ini akan dibahas lebih lanjut lagi di pertemuan keempat. Tapi dari grafik kita lihat di panah merah itu adalah titik belinya Tom yang membeli 1.900. Lalu pada saat harga itu mengalami kenaikan, maka Tom menjual kembali sahamnya di titik 5.000. Transaksi jual dilakukan, Tom dia memperoleh keuntungan sebesar
Simulasinya bisa kita lihat seperti ini. Nah, saham Astra yang tadi dibeli Tom seharga 3.900, volumenya 1.000. Kenapa 1.000? Padahal tadi dikatakan Tom memiliki 10 lot. Ya kan, yang seperti saya jelaskan tadi, satu lot saham itu bernilai 1.000 lembar, 100 lembar. Jadi ketika dia memiliki 10 lot saham Astra, maka itu senilai dengan 1.000 lembar. Nilai perolehan yang dia miliki adalah 3.900.000. Di setiap sekuritas pasti ada yang namanya fee jual dan fee beli. Dan ini berbeda-beda untuk tiap sekuritas. Saya ambil contoh di Mega Capital sendiri, fee belinya adalah 0,25%. Lalu, selanjutnya, untuk transaksi jualnya, saham Astra tadi dijual di harga 5.400, semuanya 1.000 lot, maka nilai penjualan yang dia miliki adalah 5.400.000. Dengan fee jual, saya ambil contoh lagi di Mega Capital, fee jualnya adalah 0,35%, yaitu senilai dengan Rp18.900. Maka gain atau profit yang didapatkan oleh Tom adalah senilai nilai penjualan dikurang nilai pembelian, dikurang fee jual, dikurang fee beli. Maka dia mendapatkan keuntungan sebesar 5.400.000 dikurang 3.900.000 dikurang 9.750 dikurang 18.900 atau senilai dengan Rp1.471.350. Itu setara dengan 37,7%. Oke, untuk keuntungan yang kedua yaitu dividen. Dividen adalah pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan kepada pemegang saham secara merata yang berasal dari keuntungan perusahaan. Jadi ketika perusahaan ini mendapatkan laba, maka mereka akan membagikan dividen kepada pemegang sahamnya. Tapi ada juga kasus di mana perusahaan tersebut mendapatkan laba tapi mereka tidak memberikan dividen, itu biasanya karena laba yang mereka miliki dipakai untuk ekspansi perusahaan. Lalu contohnya, Bara memiliki 50 lot saham PTBA yang dia beli seharga Rp2.450. Lalu per lembar sahamnya. Pada bulan Juni, PTBA membagikan dividen senilai 326,46 per lembar saham. Maka jumlah dividen yang diterima Tom adalah, Bara maksudnya, maaf. Nah, catatannya, setiap penerima dividen itu dikenai pajak PPh 10%. Maka yang diterima Bara adalah 326,46 dikali 50.000 kurang 10%, maka dia mendapatkan dividen sebesar Rp1.460.070. Atau bisa dihitung yield-nya yaitu sebesar 13,32%. Jadi keuntungan yang dia dapat itu 13,32%. Selanjutnya ada beberapa ada kesalahan penulisan. Ada beberapa 4 waktu yang penting dalam hal pembagian dividen. Yang pertama, cum-det. Pada saat pembagian dividen, sering kita dengar dengan kata-kata cum-det. Ya, cum-det itu adalah hari terakhir di mana investor dapat mencatatkan diri sebagai penerima dividen. Ada yang minta di-approve. Lalu, Maaf, ya. Ibu Mary, mohon maaf nggak apa-apa, saya potong dikit ya. Karena ada yang minta di-approve, karena kami kan saling sharing. Ibu Mary bisa lihat di Zoom-nya, mungkin bisa di-approve, karena di saya nggak muncul nih. Oh iya. Ada? Ada. Bisa tolong di-approve, Bu Mary. Mohon maaf ya, kami satu tim, jadi saya nggak muncul. Saya mau approve yang lagi waiting di room di belakang. Bisa? Bisa, Bu, bisa. Oh iya, ada 20 ini, Bu. Ya, Bu, soalnya maaf ya. Saya rasa udah semua. Udah. Oke. Saya rasa sudah semua, Bu. Ya, nanti kita akan ada sesi tanya jawab ya. Tapi ini nggak apa-apa, Ibu Mary ulangin lagi. Lanjut, Bu. Saya lanjut ya, Bu. Oke, teman-teman, saya lanjut ya. Tadi ada yang dinamakan dengan cum-det atau hari terakhir di mana investor dapat mencatatkan diri sebagai penerima dividen.
ada ex-date, yaitu 1 hari setelah hari cum-date, di mana investor yang membeli saham pada hari tersebut sudah tidak berhak lagi menjual dividennya. Namun, investor yang sudah membeli pada hari cum-date tetap tercatatkan walaupun dia menjualkan di hari ex-date. Lalu ada recording date, yaitu tanggal pencatatan investor yang mendapatkan dividen. Lalu ada payment date, tanggal pembayaran dividen. Nah, contohnya saham Astra, cum date-nya tanggal 24 Juni. Jadi ketika teman-teman membeli saham Astra pada tanggal 23 Juni dan tetap memegang saham Astra ini sampai tanggal 24 Juni, teman-teman masih tercatat sebagai penerima hak atas dividen. Namun ketika teman-teman membeli saham Astra di tanggal 24 Juni pagi, namun menjualkannya di sore hari, teman-teman tidak tercatat. Jadi yang berhak untuk mendapatkan dividen adalah pemegang saham Astra yang masih memegang saham tersebut sampai tanggal 24 akhir perdagangan, sampai sore dan sampai besoknya. Namun ketika teman-teman ingin menjualkan kembali saham tersebut keesokan harinya, teman-teman masih tetap tercatat sebagai penerima dividen tersebut. Selanjutnya, setelah tadi kita membahas keuntungan-keuntungan pada investasi saham, yang namanya investasi ya, investasi apapun itu pasti selalu dihadapkan dengan return dan risiko. Itu adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Nah, risiko-risiko pada investasi saham apa aja sih? Yang paling umum adalah yang pertama tidak mendapatkan dividen. Seperti yang tadi saya katakan, dividen tidak dibagikan ketika perusahaan tersebut rugi. Namun pada beberapa kasus, perusahaan yang tidak mendapatkan laba pun akan ada beberapa yang tetap membagikan dividennya. Namun biasanya mereka melakukan pinjaman untuk membayarkan dividen tersebut. Tapi itu sebenarnya tidak terlalu baik begitu. Lalu selanjutnya capital loss, kebalikan dari capital gain. Capital loss adalah di mana posisi harga beli lebih tinggi daripada harga jual. Hal ini biasa terjadi ketika teman-teman tidak punya perencanaan untuk masuk di saham tertentu di harga berapa, jika saham tersebut turun batasnya sampai batas berapa, seperti itu. Lalu selanjutnya, saham disuspend. Saham tidak dapat diperdagangkan pada waktu tertentu yang disebabkan beberapa faktor. Biasanya saham-saham disuspend ini terjadi pada beberapa saham yang pergerakan harganya terlalu fluktuatif. Pada satu hari tertentu mengalami kenaikan yang sangat tinggi, bahkan 20-25%, namun besoknya juga mengalami penurunan yang hingga menyentuh auto rejection bawah atau batas penurunan harga saham. Lalu selanjutnya, nah saham-saham seperti ini biasanya saham-saham small cap, dan untuk teman-teman yang masih pemula mohon dihindari untuk menyentuh saham-saham yang volatilenya tinggi atau fluktuasi harganya sangat tinggi. Lalu ada juga yang terjebak di saham-saham kurang liquid. Beberapa saham ada yang sepi peminat, jadi tidak banyak yang mau membeli saham tersebut gitu. Namun karena pada suatu hari sahamnya naik, kita ikut-ikutan beli saham tersebut, ternyata besoknya sudah tidak ada yang mau membeli di harga yang mau kita jual. Biasanya seperti itu. Lalu, nah yang tadi saya katakan dalam berinvestasi itu, di mana ada risk pasti ada, di mana ada return yang kita harapkan pasti ada risikonya. Risiko itu tidak dapat dihindari, tapi pastinya dapat kita ukur. High risk, high return bisa diubah menjadi low risk, high return. Caranya bagaimana? Nanti setelah teman-teman bisa bergabung di Mega Capital, akan ada kelas-kelas lanjutan yang akan kita lakukan. Namun, ini juga perlu belajar yang lebih dan pengalaman yang lebih lagi. Tapi intinya, high risk, high return itu bisa saja kita ubah menjadi low risk, high return. Lalu, inti dari apa yang saya sampaikan hari ini sebenarnya adalah tindakan kita. Banyak orang yang berniat untuk berinvestasi di saham, tapi hanya sampai sebatas niat. Tidak ada eksekusi. Kayaknya aku mau investasi saham, tapi aku nggak tahu cara mulainya. Tapi mulainya ribet nggak sih? Tapi aku nggak punya duit. Banyak yang kayak gitu. Jadi ini adalah cara untuk memulai saham yang
saya rasa sangat-sangat mudah, tidak ribet. Yang pertama adalah memilih dan menghubungi sekuritas untuk melakukan pembukaan rekening saham dan rekening dana nasabah. Di Indonesia ada banyak sekuritas yang bisa menjadi pilihan teman-teman. Dan setiap sekuritas itu memiliki fee yang beda-beda, aplikasi yang mereka tawarkan juga, apakah user friendly untuk pemula atau enggak, atau mungkin layanannya, apakah mereka. Bu Mesli, maaf, saya punya teman dari luar, itu dia pengen masuk join di sini, bisa tolong Bu Mary approve? Tapi di ini udah nggak ada ini lagi Bu, udah nggak ada requestan lagi. Nggak ada ya? Oh iya deh. Nggak, saya dia WA saya sih. Dari luar kota. Oke, lanjut Bu. Baik, saya lanjutkan lagi. Jadi dari banyak sekuritas itu ada beberapa pertimbangan yang perlu teman-teman pertimbangkan untuk memilih salah satu sekuritas. Nah, salah satunya mungkin Mega Capital bisa menjadi pilihan teman-teman. Lalu yang kedua, mengisi form pembukaan rekening dan RDN atau rekening dana nasabah. Ini sebenarnya konsepnya sama seperti teman-teman mengisikan pembukaan rekening di bank, pembukaan rekening tabungan. Lalu nanti form ini diberikan kepada sekuritas dan sekuritas akan mengurusnya paling lama 2-3 hari. Lalu setelah rekening teman-teman jadi, lalu teman-teman bisa top up dana ke RDN teman-teman tadi. Ini konsepnya sama seperti teman-teman melakukan transfer dana biasa dari rekening teman-teman, dari rekening sehari-hari ditransfer ke rekening dana nasabah. Setelah dananya ada di rekening tadi, di rekening sekuritas, maka teman-teman bisa melakukan investasi atau transaksi jual beli. Nah, biasanya setiap sekuritas itu sudah punya aplikasi online trading tersendiri. Kalau untuk Mega Capital sendiri juga kita punya namanya M1, bisa di-download, kalau teman-teman berkenan bisa di-download di Play Store untuk Android, di App Store untuk iPhone, atau di www.megaonlinetrading.id untuk PC. Kalau dari Mega Capital sendiri tampilannya seperti ini. Jadi di sini tuh udah bisa, teman-teman sudah bisa melakukan investasi, order book untuk jual beli, untuk melakukan transaksi rekapan transaksi hari ini, portofolio untuk melihat portofolio teman-teman bagaimana, sudah untung berapa banyak atau sudah malah rugi berapa banyak. Lalu client instruction itu adalah untuk teman-teman mau top up atau mau tarik dana. Ada market news juga, kita tiap hari memberikan berita-berita seputar emiten, jadi teman-teman tidak ketinggalan berita. Misalkan pada satu emiten keluar berita buruk atau berita yang kurang baik yang mempengaruhi harga sahamnya, nanti akan ada keluar di situ gitu. Untuk favorit juga teman-teman bisa nge-list saham-saham favorit teman-teman, mungkin saham-saham blue chip favorit, top 20 juga, 20 besar perdagangan hari ini, ada yang 20 besar yang paling menguntungkan, ada yang 20 besar pergerakan penurunannya paling dalam, seperti itu. Lalu selanjutnya, investasi saham ini tergolong investasi yang nggak ribet gitu loh, jadi mudah karena bisa dilakukan di mana aja. Contohnya nih, misalkan lagi di rumah, di kantor, atau bahkan lagi nongkrong nih, nggak menutup kemungkinan ya beberapa tahun ke depan ini kayaknya di tongkrongan tuh bakalan ngobrolin tentang saham deh. Lu investasi apa? Gue nih beli saham BBCA nih. Jadi teman-teman jangan sampai ketinggalan, jangan sampai nggak bisa ikut nimbrung nih di obrolan sekelilingnya gitu. Atau bahkan lagi ngantri di mall juga bisa sambil investasi selama ada gadget dan internet pastinya. Lalu selanjutnya, nah investasi saham itu bisa dilakukan kapan aja, selama masih jam-jam perdagangan. Jam perdagangan itu dibagi 4, ada pre-opening, ada sesi 1, sesi 2, pre-closing ya. Pokoknya dari jam 9 sampai jam 3 sore. Gitu. Nah ini juga bisa dilakukan siapa aja, tidak menutup kemungkinan dari semua profesi, dari semua lapisan masyarakat, dari semua status sosial juga, selama sudah memiliki kartu tanda penduduk. Dan modalnya terjangkau, ini relatif untuk setiap sekuritas. Kalau di Mega Capital sendiri, minimal deposito awal adalah 1 juta rupiah. Nah, yang jadi pertanyaan banyak orang adalah,
apakah saham itu aman? Banyak orang yang takut untuk berinvestasi di saham karena mereka takut dananya hilang, dananya dipermainkan sama sekuritas, atau yang lain. Banyak yang mikir juga ini tuh kayak future, sebenarnya beda gitu. Saham itu aman karena yang pertama, dana teman-teman itu aman, tidak akan bisa diganggu gugat sama sekuritas karena rekening dana investor atau rekening dana nasabah terpisah dengan rekening sekuritas. Yang kedua, aset teman-teman disimpan di KSE atau Kustodian Sentral Efek Indonesia. Lalu selanjutnya, segala aktivitas perdagangan, segala aktivitas yang ada di sekuritas itu diawasi oleh OJK dan dengan beberapa undang-undang yang mengatur. Lalu selanjutnya ini diselenggarakan langsung oleh Bursa Efek Indonesia dan dijamin oleh SIPF. Kalau misalkan di perbankan ada yang namanya LPS, nah kalau di pasar modal sendiri ada SIPF yang menjamin dana investor terhindar dari fraud atau penipuan. Selanjutnya ada sedikit tips berinvestasi bagi pemula dari saya. Yang pertama, kenali profil risiko. Jadi profil risiko itu dikelompokkan menjadi 3, ada konservatif, moderat, dan agresif. Konservatif itu adalah orang-orang yang kurang bisa menerima risiko, jadi cenderung aman. Misalkan biasanya yang lebih aman lah gitu. Kalau moderat itu dia bisa menerima risiko tapi sampai batas tertentu. Kalau yang agresif ini bisa menerima risiko dan menggebu-gebu seperti itu. Jadi biasanya lebih menyukai tantangan. Yang kedua, tentukan tujuan investasi. Menentukan tujuan investasi ini sama kayak yang tadi yang dijelaskan Mbak Iren, itu adalah seperti perencanaan. Jangan ada yang misalkan investasinya untuk apa nih, untuk jangka panjang atau jangka pendek, berapa banyak, berapa lama. Terus dari sini nanti dari menentukan tujuan investasi ini juga teman-teman mengenal apakah teman-teman ini tipe-tipe investor yang bagaimana, apakah kalian investor jangka panjang atau trader. Jangan nanti misalkan dari awal niatnya investor jangka panjang, tapi karena rencananya tidak berjalan lancar, tiba-tiba jadi trader, atau yang awalnya mau trader karena udah minus dalam, udah deh jadi investor aja gitu. Jadi menentukan tujuan investasi ini adalah hal yang sangat perlu dilakukan. Selanjutnya, kenali perusahaannya. Perusahaan yang teman-teman beli sahamnya itu bergerak di menawarkan produk atau jasa apa. Lalu laporan keuangannya, apakah perusahaan tersebut dari sisi laporan keuangan termasuk perusahaan yang sehat, apakah utangnya lebih banyak daripada asetnya. Nah, untuk ini nanti akan kita bahas lebih jauh di pertemuan minggu ketiga. Saya harap teman-teman juga tetap join, jadi biar ilmunya nggak setengah-setengah. Lalu, apakah manajemen perusahaan itu baik atau enggak? Selanjutnya, perbanyak mencari info. Jadi harga saham itu banyak yang mempengaruhi. Info-info yang ada di luaran, info ekonomi makro, mikro, seputar perusahaan itu sendiri juga sangat berpengaruh. Jadi kita perlu banyak membaca berita terkait emiten, dan yang paling penting adalah pengetahuan seputar saham. Jadi nanti kalau teman-teman sudah memulai dan semakin dalam lagi, bisa belajar teknikal, tahu kapan masuknya, kapan jualnya. Karena ketika fundamental dan teknikal disatukan, pasti teman-teman bisa menghasilkan keuntungan yang lebih. Lalu selanjutnya untuk yang baru memulai investasi saham, dimulai dari saham blue chip atau LQ45. Hindarin saham-saham yang pergerakan harganya kurang bagus. Kadang-kadang tiba-tiba sehari naik, tiba-tiba sehari turun, seperti itu. Nah, yang paling penting adalah review portofolio secara rutin dan lakukan evaluasi. Jadi evaluasi ini penting untuk tahu saya salahnya di mana sih kalau itu tidak berjalan sesuai dengan rencana, atau saya udah oke nih dengan cara yang ini, jadi saya akan meneruskan ini lagi gitu. Terakhir sebelum penutup, ada satu pepatah yang bilang, the best time to plant a tree was 20 years ago. The second best time is now. Jadi saya percaya hari ini adalah hari yang paling cocok, saat ini adalah hari yang paling cocok untuk teman-teman mulai berinvestasi saham, mulai terjun ke pasar modal untuk bekal teman-teman di masa depan. Sekian dari saya. Wah,
Terima kasih ya Bu Mary, pencerahannya ini. Setidaknya kita ya yang pemula audiens di sini jadi tahu loh gimana belinya, harganya, ngitung